Iran kita tahulah reputasinya. Inilah klarifikasi Coach Justin, usai membuat pernyataan konyol yang berujung dirinya dirujak publik se-Indonesia. Nggak U20 apa, bahkan di futsalnya sepak bola ini udah futsal itu udah papa dunia, bukan Asia lagi. 2 gol dari heading, dari corner kick, dan 1 bicycle kick yang gol kedua. Gol kayak begitu, itu terjadi di IPL, di Serie A, di La Liga. Defender udah nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti yang kita sebut tadi. Ini kritikannya. Jarak antar pemain terlalu jauh. Karena jarak terlalu jauh, hilang bola, akurasi passingnya rendah. Hola, salam Just Indo. Ya, kita bahas satu match yang kemarin di mana orang bilang gue buzzer, jadi gue nggak berani kritik. Gue selalu bilang tunggu dulu match resmi, oke? Baru kita lihat seperti yang gue lakukan, gak berubah karena gue bukan buzzer. Yang bagus kita highlight, yang kurang kita highlight juga. Jadi di situ kita udah kalah. Siapa yang salah? Gak ada yang salah. Memang fisik orang Asia Tenggara seperti ini. Kalau kita lihat, kita juga perform di U23 4 besar di Asia, di timnas ya, karena mayoritas adalah diaspora. Jadi itu pengaruh. Sementara di sini cuman Welber sama Jens Raven lah kasarnya. Welber juga fisik, dia baru 17 tahun, ketemu anak umur 19 tahun, fisiknya juga terlalu kecil untuk gue. Enggak, ya kelihatan kemarin lah. Bukan berarti ini pemain jelek, enggak. Tapi dia harus menguatkan fisiknya. Nah, kalian tak lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang, ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu, tingginya 185, lu 175, lu mau lawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ditulis lagi, kenapa kita ngambil yang pemain tinggi 185 ke atas? Lu pikir 185 ke atas semua bisa main bola? Hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu loh. Kok bisa? Kalian tahu nggak gimana komentar Coach Justin setelah timnas Indonesia dihajar habis-habisan oleh pemain Iran? Dan komentarnya jauh berbeda saat ngomentari ketika Sintayong kalah dan ketika Indra Sapri kalah tadi malam. Gila, tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola berikutnya. Oke, 1, 2, 3, terima kasih. Ya, setelah timnas Indonesia kalah 3-0 atas Iran, dalam live streamingnya saat menonton pertandingan timnas Indonesia, Coach Justin memberikan pendapat kenapa Indonesia kalah. Menurut Coach Justin, timnas Indonesia kalah bukan karena pelatihnya bagus kok, keren, formasinya bagus, skemanya bagus, taktiknya bagus. Terus kenapa kalau menurut Coach Justin kenapa Indonesia kalah? Kalau menurut Coach Justin ya, timnas Indonesia kalah bukan karena pelatihnya, bukan karena skemanya, tapi karena kalah postur aja. Itu aja. Katanya netizen yang bilang karena pelatihnya yang nggak tahu skema, yang nggak tahu taktik, itu baper aja, itu caper aja. Gak tau mau komentar apa, bener gak? Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Persiapan Indra Syafri bersama timnas U20 besutannya bisa dikatakan salah satu yang terlama dan paling matang. Serangkaian TC dan persiapan sudah dijalani Indra Syafri bersama tim besutannya. Hal itu bertujuan demi dapat meraih target semifinal di Piala Asia dan menembus Piala Dunia U20. Serangkaian persiapan yang sangat panjang sudah dilakukan, mulai dari mengikuti Toulon Cup, TC di Korea dan TC di Jepang. Tidak cukup sampai di situ, tim besutan Indra Syafri juga melakukan TC di Jakarta dan TC di Bali. Tak hanya itu saja, timnas U20 juga mengikuti turnamen mini yang diadakan di Indonesia dengan 4 negara peserta, mulai dari Jordania, Suriah dan India. Namun tim besutan Indra Syafri justru mengalami 2 kali kekalahan dengan permainan yang buruk. Indonesia hanya berhasil menang melawan India yang merupakan tim terlemah. Tentu jika kita merujuk dari sejumlah persiapan panjang, seharusnya para pemain sudah matang dan dapat bermain lebih enak ditonton. Namun faktanya, justru jauh dari ekspektasi. Setelah mengalami kekalahan dengan permainan buruk tersebut, Indra Syafri mengeluarkan pernyataan, jika strateginya masih dirahasiakan, dan akan ditampilkan di turnamen resminya saat Piala Asia. Dengan pernyataan tersebut, tentu publik semakin penasaran dengan penampilan timnas U20 yang katanya, sudah siap mengalahkan para raksasa Asia dan siap menembus Piala Dunia. Namun pada faktanya, Indonesia harus dicukur gundul Iran dengan skor telak 3-0 tanpa perlawanan berarti. Mungkin jika timnas U20 kalah namun dengan permainan yang indah dan enak ditonton, mungkin kekalahan itu masih bisa menjadi obat rasa kecewa publik. Namun sayang, Indonesia justru kalah telak dengan permainan hancur-hancuran. Dan menariknya lagi, setelah mengalami kekalahan telak dengan penampilan buruk, Indra Syafri justru memberikan pengakuan,
jika tim besutannya bermain sudah baik, hanya tidak mampu mengantisipasi bola udara. Setelah sejumlah pernyataan itu mengemuka ke publik, hingga publik berasumsi bahwa ternyata strategi Indra Syafri sudah dirahasiakan sejak tahun 2018 lalu, bahkan konon kata netizen, strategi Indra Syafri masih dirahasiakan hingga saat ini di tahun 2025, dan akan dikeluarkan saat Piala Dunia. Padahal untuk mencapai Piala Dunia, Timnas U20 besutan Indra Syafri harus menembus partai semifinal Piala Asia. Aduh, kan? Iya kan? Gua udah bilang. Bener lagi, susah. 3 gol bola atas 3 gol dari semua. bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Emang kalah fisik kita. Iya, bola atas selalu kalah. Emang kalah fisik. Mau ngelatih gimana? Nggak bisa lu latih. Yah. Emang kalah postur. Ini jelas-jelas kalah postur, lu lihat. Juga harusnya kita loncat minimal ngasih perlawanan lah. Iya, Tapi itu ya, aja yang bisa dilakukan. tapi kalau udah Tapi ini kalah. udah dikepit itu. Gue bilang, emang lu bilang ini salah pelatih? Enggak lah, ini memang. Enggak lah. Lebay lah netizen emang. Maunya cuma menang, juara terus. Lu lihat kualitas kita dong. Emang postur kita itu segitu. Kecuali kalau kita mainnya dibombardir dengan gol-gol cantik gitu, open Iya, play. betul. Iya. Ini kan ini bola atas semua. Semua anjir. Alasan semua alasan. Cuman tadi memang yang gol ketiga gue menyayangkan sih, harusnya mereka pada loncat. Tapi itu aja yang kalau dua. Dikepit. Ya tapi mereka nggak ada usaha loncat duluan, coach. Kalau gue jadi back akan minimal gue loncat dulu gitu. Timnas Indonesia U20 besutan Indra Syafri baru saja dipermalukan oleh Iran dengan skor telak 3-0. Penampilan sangat buruk Timnas Indonesia U20 benar-benar hancur. Apalagi jika kita melihat dari segi persiapan hingga berbulan-bulan, demi mendapatkan permainan buruk seperti itu, tim besutan Indra Syafri harus membutuhkan waktu hampir setengah tahun. Sekedar untuk diketahui, beberapa hari sebelum turnamen resmi itu digelar, Indra Syafri mengatakan, jika di pertandingan uji coba sebelumnya, ia tidak mengeluarkan kekuatan utamanya. Indra Syafri mengaku akan mengeluarkan kekuatan utamanya saat turnamen resmi itu digelar, bahkan Indra Syafri juga mengaku sangat yakin bisa minimal mencapai partai semifinal bahkan siap melaju ke Piala Dunia U20. Namun pada faktanya, Timnas U20 besutan Indra Syafri benar-benar dibantai 3-0 oleh Iran tanpa ada perlawanan berarti. Bahkan permainan Timnas U20 besutan Indra Syafri terlihat sangat hancur. Taktik untuk melawan Iran sudah disiapkan. Kami sengaja menyimpan taktik di turnamen uji coba supaya tidak terbaca lawan. Full time, Indonesia U20 harus mengakui keunggulan dari Iran U20 dengan skor 3-0, boy. Mari kita bahas ya. Untuk line up, inilah possible line up yang paling kuat yang Coach Sapri bisa turunkan. Ikram, Buffon, Kadek, Iqbal, Donitri, Zidane, Welber, El Mankir, Arli, Ragil, sama Jens Raven. Ini kritik dari saya, Pak Sapri ya, boleh didengarkan, boleh enggak ya. Yang pertama, emang Iran itu dari segi fisik itu lebih bagus dari kita. Posturnya itu lebih tinggi-tinggi, lebih besar-besar. Makanya kalau misalnya bola-bola atas, mereka jauh lebih unggul. Dan mereka punya off the ball movement, atau pergerakan tanpa bola. Yang dimana pemain timnas kita itu nggak punya. Abis dapat bola, diem. Nggak ada, pergerakan tanpa bolanya itu nggak ada. Dan jarak antar pemain itu terlalu jauh menurut gua. Jadi terlalu banyak kita itu ngasih passing itu ke ruang-ruang kosong. Dimana pemain kita udah pasti kalah speed karena jangkauan kakinya kalah. Karena Iran lebih tinggi. Ngerti harusnya yang gua maksud ya. Tapi emang so far, kualitas Iran jauh di atas kita, boy. Masalahnya Iran itu ada di pot 2 nih pas drawing kemarin. Sedangkan pot satunya Uzbekistan. Yang kita bakal ketemu di hari Minggu nanti, boy. Setahu gue nih ya, koreksi gue kalau gue salah. Untuk turnamen U20 ini itu nggak ada peringkat 3 terbaik. Jadi kalau nanti hari Minggu timnas Indonesia kalah, gugur. Sekedar mengingatkan ya, sekedar mengingatkan. Target dari PSSI melalui Pak Yunus Nusi selaku sekjennya adalah lolos ke Piala Dunia U20. Di mana hal itu bisa dicapai kalau misalnya timnas Indonesia U20 itu nyampe ke semifinal. Apakah mungkin? Ya mungkin aja. Sepak bola itu bisa terjadi semuanya, boy. BTW ini udah ada kemajuan ya, boy. Timnas Indonesia yang official account-nya itu ngepost full time ya. Tapi di story. Segitu nggak maunya kelihatan kalah ya timnas, heran gue. Nah, boy, kita dukung terus timnas kita ya. Walaupun game plan-nya kocak ya, udah 5 tahun TC tapi gini-gini aja. Tapi mau gimana, boy, ini adalah negara kita, ya nggak? Next match Uzbekistan hari Minggu. Ditunggu, boy. Semangat ya Pas Apri, semangat ya. Walaupun berputar-putar aku bingung sendiri nih. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow untuk video selanjutnya. Bye. Iya kan, bener kan? Aduh, sebelum pertandingan feeling gue udah gak enak emang. Lawannya Iran soalnya. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Dan bener banget selama pertandingan Indonesia hampir gak bisa ngapa-ngapain. Indonesia harus mengakui keunggulan dari Iran. Dibantai-bantai 3-0. Selama pertandingan gue nonton, memang kita kalah dari segi apapun kita kalah. Mulai dari strategi, dari duel pemain, segala macam. Apalagi duel-duel udara yang kita selalu kalah. Sering salah
passing segala macem. Tapi sebenarnya di babak kedua tadi itu kita punya peluang untuk bisa cetak gol. Ya, kalau nggak salah di menit ke-54 tadi, tapi itu gagal jadi gol. Ya, gimana lagi di match kali ini Iran terlalu kuat untuk Indonesia. Tapi mungkin ini salah satu strategi ya kan, sengaja ngalah biar musuh nggak tahu strategi kita ke depan. Sapri, katanya udah nyiapin taktik buat di Piala Asia U20. Hasilnya malah Indonesia dibabat abis sama Iran 3-0. Udah lah, nggak habis pikir lagi sama coach kebanggaan kita yang satu ini. Di konferensi pers terakhirnya beliau bilang bahwa taktiknya masih disimpan buat turnamen ini. Katanya sih takut musuh tahu tentang taktiknya. Hahaha, apa emang ini taktiknya? Back pass muter-muter nggak jelas dan berakhir dibuat malu Iran 3-0. Sia-sia STY bangun citra sepak bola Indonesia bagus di mata Asia kalau ini ngerusak beliau sendiri. Ini yakin nih PSSI nggak bakal ada evaluasi setelah kekalahan ini. Garuda Muda ini aset timnas Indonesia di masa depan loh. Tapi tenang, ada kabar bahagia nih. Kabar bahagianya adalah akhirnya official timnas Indonesia update full time nih guys. Padahal biasanya kalau full time kalah di blind ya. Menurut kalian gimana guys? Optimis gak dengan maju Indonesia U20 di Piala Asia ini? Permainan cantik dari timnas U20 guys. Iran U20 berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-0 ya guys ya pada pertandingan pertama Piala Asia U20. Permainan cantik kaki ke kaki itu dia yang ditunjukkan dari timnas U20 guys. Yang tahu-tahu aja. Salah, yang nonton-nonton aja. Oke guys, kita inget banget ya waktu di Mandiri Challenge Series kemarin ya, Coach Sapri bilang kalau misalkan masih belum menunjukkan performa yang sebetulnya, strategi sebetulnya masih diumpetin guys ya, masih diumpetin. Nah, berhubung sekarang udah turnamen resmi nih ya, Piala Asia U20, ya kan? Ini resmi kan, benar? Ini tadi resmi kan, bukan uji coba kan, benar kan? Nah, kira-kira apa strateginya masih diumpetin guys? Ah, tenang aja. 3 hari lagi masih ada pertandingan lawan Uzbekistan ya. Lawan Uzbekistan mungkin strategi sebetulnya muncul kali ya. Kalau belum muncul lawan Uzbekistan, mungkin lawan Yemen muncul strategi yang sebenarnya. Jadi kalian jangan pada pesimis dulu guys. Tenang aja. Ini ada momen menarik. Sempat ada diskusi antar tiga juru latih, juru taktik di timnas U20 kita. Coach Sapri, Coach Kurus, dan juga Coach Bima Sakti. Gua nggak tahu ini lagi pada ngomong apa nih. Coba kalian komen kira-kira apa yang lagi didiskusikan sama mereka nih. Pokoknya kita dukung terus timnas U20 kita. Tanggapannya guys, yuk kita komen. Let's go! Beda turnamen, ceritanya masih sama. Ini dia, timnas Indonesia kalah atas Iran 3-0. Sebelum kita lanjut, buat lo yang suka sama timnas dan pengen update beritanya terus, follow akun gue. Di pencetatan tambah sebelah, di follow, sikat. Turun dengan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-3-3 di bawah asuhan Coach Indra Syafri, timnas Indonesia nggak bisa berkutik. Di babak pertama ketinggalan 1-0 hingga peluit akhir berbunyi, kita kalah 3-0 atas timnas Iran. PR-nya masih sama, kualitas passing, first touch, kreativitas di tengah, hanya bermain crossing dari kedua sayap, hanya itu ceritanya masih sama. Padahal ekspektasi gue udah sangat gue turunin guys. Lagi-lagi masih belum bisa enak ditonton pertandingan kali ini. Kita masih punya 2 match, yaitu lawan Uzbekistan dan lawan Yaman. Kalian masih optimis gak? Komentarnya sikat. Have you played with Iran before? Apakah pernah bertemu lawan Iran sebelumnya? Di tahun 2018 pernah. In 2018, but this team no. Okay. What does he think of the Iranian team? Bagaimana menurut Coach Indra tim Iran? Ya, tim ini bagus dan saya pikir perlu diperhitungkan juga dengan tim-tim lain. Mereka bermain secara tim sangat bagus dan juga punya kelebihan bagus di bola-bola atas. I think they have a good team. They will compete with the other strong team and also the strength. They have really good in crossing ball and high ball. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.